Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Satu lagi ya, kita naikkan slide-nya satu ke atas lagi. Bung Erwin. Naik, ya 17. Sebab Allah mengutus anaknya. Jadi bukan dia kan yang datangnya. Allah, berarti siapa yang dimaksud? Allah Bapa toh? Mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus perantara. Ya, jembatan itu. Oke. Kira-kira di mana letaknya? Kalau ada orang lain bertanya, tolong dong jelaskan Allah Tritunggal. Kalian kan kelompok Trinitarian. Nah, sudah bisa ya sekarang ya? Devi, sudah bisa Devi? Bisa? Bisa ya? Kita tes dulu ya kalau gitu ya. Ya, kasih mic-nya dulu. Coba jelaskan. Ya, paham ini ya, paham atau keyakinan kelompok Trinitarian. Iya, dari Devi, apa itu Trinitarian? Ya, Trinitarian adalah 3 pribadi, namun hakikatnya satu. Allah Bapa di surga, Allah Tuhan Yesus adalah penyelamat, Allah Roh Kudus ada di diri kita. Penjabarannya ya, setuju ya? Ada di dalam diri kita. Roh yang ada padamu lebih besar kuasanya daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Oh ya, makasih ya. Jadi intinya gak usah ragu-ragu. Allah Bapa itu ada sendiri, Allah Anak itu ada sendiri, Allah Roh Kudus ada sendiri. Nah terus kita ketemu nanti kesatuan itu di mana? Ya, ada toh? Apakah kita kalau nanti ke surga sama-sama melihat ada 3 rupanya gitu? 3 atau bagaimana? Wah ini, apa kita memandang ketiganya? Menurut Bapak Ibu? 3 enggak ya kira-kira ya? Ibu Evi gimana? Ayo, kira-kira nanti kita ketemu 3? Hah? Tidak ya? 1 ya? Pak ya? 1. Tadi kan ayatnya sudah kita baca. Sebagaimana kita satu. Itulah nanti dalam kemuliaan itu. Dan gimana bentuknya kita nggak paham kan. Tapi ini kemuliaan. Nah kalau kita baca kitab Wahyu, itu kan lambang ya di wajahnya kemuliaan Allah bersinar, cahaya seperti ya. Sama seperti Musa berjumpa dengan Allah, ya, dengan Tuhan Yahweh ya, di gunung itu ya, yang ada semak belukar terbakar tapi tidak hangus ya, menyala api. Ya. Kemuliaan Tuhan. Jadi nanti kita akan jumpa dalam kemuliaannya itu ya. Baik, sekitar masalah ini ya. Nah, tadi Pak Pendeta sengaja keluarkan dulu kelompok-kelompok itu, masih ada banyak ya kelompok ya. Ada saksi Yehova nanti ada pandangan mereka apa. Ada Mormon apa. Tapi sekarang yang lagi heboh di Facebook itu oneness ya dengan Unitarian dan Trinitarian ya, Trinitas. Nah, kita Trinitarian, kelompok yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, perbedaan sebenarnya mereka percaya juga, kelompok Unitarian percaya tapi 3 itu satu, bukan 3 pribadi. Satu pribadi dalam 3 penjelmaan kira-kira begitu.
satu ini dia jadi Allah Bapa, dia jadi Allah Anak, dia jadi Allah Roh Kudus. Tapi dia semua. Nah, dulu banyak orang memberikan pengajaran seperti itu, ilustrasinya seperti itu. Ya, tadi kelompok apa? Salabis ya, Salabias itu ya, Salabius. Jadi matahari itu Allah Bapa, cahaya itu Allah Anak, panasnya Allah Roh Kudus. Jadi itu satu. Nah, tapi kan berbeda, itu bagian-bagiannya dong kalau gitu. Kalau kita kan bukan bagian, tapi pribadi. Atau dia tadi katakan apa? Seperti tubuh. Jasmani itu Bapa, jiwa itu Yesus, roh itu Roh Kudus. Gambarannya itulah jadi satu. Tapi di dalam satu itu ada tiga unsur gitu ya, kira-kira. Bukan seperti itu. Jadi ini berdiri sendiri. Baik. Kira-kira kesulitan di mana? Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke Allah Bapa, ya kan? Allah Bapa ya itu Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Ya, Allah Bapa. Jadi identik dengan Sang Pencipta. Ya. Tetapi persoalannya apakah waktu Allah menciptakan itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu ada? Ada, karena dia bersama-sama. Ya, inilah kebersamaan. Apakah ada Roh Kudus? Ada. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh itu sendiri. Ya kan? Nah, untuk Yesus, ya Allah Anak tidak bisa kita katakan dia Bapa itu. Nah ini. Gak bisa, karena dia anak. Ya, dia pribadi kedua. Nah, Yesus datang ke dunia. Jadi Allah menjadi manusia. Nah, menarik kalau kita lihat di Filipi, coba kita lihat ya. Filipi pasal yang kedua ya. Mulai ayat 5, Filipi pasal 2 ayat 5. Coba kita tahu latar belakangnya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan ada pikiran dan perasaan. Berarti ini pribadi. Pikiran, perasaan atau kehendak. Itu ya. Jadi ada kemauannya, ada kehendaknya. Kalau seorang pribadi itu dekat atau seseorang atau pribadi itu memiliki tiga itu ya. Ya, kemudian lanjut 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia Yesus yang adalah manusia sejati itu dikatakan yang walaupun dalam rupa dia Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, kesamaan itu. Jadi itu tadi, dia maha mulia, dia maha kudus, dia maha kuasa, tetapi ya tidak menyamakan, ya tidak menunjukkan kesetaraan itu ya sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, 1, 2, 3. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah itulah Yesus menjadi sama dengan manusia. Bukan menyamar jadi manusia, enggak, dia adalah manusia. Ya, menjadi manusia, benar-benar manusia. Jadi bukan ada orang manusia kemudian rohnya masuk, kemudian dikuasai. Itu kerauhan, bukan. Jadi tubuh jasmani Yesus bukan dirasuki oleh Tuhan, bukan. Dimasuki oleh Tuhan enggak, tapi dia itu Tuhan itu. Waktu dia lahir dia Tuhan. Jadi Tuhan itu jadi manusia dia. Nah, walaupun dia Tuhan,
dan dia sebagai manusia, nah ketuhanannya itu dia tidak harus tunjukkan. Nah itu namanya mengosongkan diri itu, membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Nah sesekali kan kita lihat ditunjukkan kan perbuatan-perbuatannya. Jadi maka Yesus katakan kepada orang-orang Farisi yang gak percaya, ahli-ahli Taurat, kalau kalian tidak percaya dengan apa yang saya katakan, paling tidak percaya dengan apa yang saya kerjakan. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, orang yang mati dihidupkan. Nah ini siapa? Nah satu ketika Yohanes Pembaptis waktu di penjara mulai ragu-ragu. Sempat ragu juga dia loh, ya. Ragu dia, terus diutus muridnya. Tanya dong dia, masih harus menunggu nggak Mesias itu? Ya kan? Pernah membaca itu ayatnya? Apakah kami harus masih menunggu? Apakah Yesus menjawab, akulah itu? Tidak. Yang Yesus bilang apa? Beritahu Yohanes, buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan. Nah itu artinya apa? Kasih tahu tentang pekerjaan itu. Itu hanya pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah. Bahkan satu ketika Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Wow, siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah kan? Loh Yesus sebagai manusia waktu itu kenapa dia bilang dosamu diampuni? Dia mau menunjukkan dia adalah Allah. Tetapi, nah ini orang-orang Farisi susah percaya karena dia tahu ini kan anaknya Pak Yusuf tukang kayu kok ngaku-ngaku jadi Allah. Nah di situ mereka kecewa, ya, susah percaya karena salah juga menafsirkan ayat-ayat firman. Nah mengapa tadi pertanyaan Pak Robi bagus, kenapa kok akhirnya ada golongan ini, teologi ini. Misalnya satu contoh lah, ini sedikit lari. Pernah mendengar teologi kemakmuran kan? Oh semua harus makmur, itu banyak pengikutnya loh. Tapi di sisi lain ada yang pegang teologi penderitaan. Nah kalau ditanya ke kita, Bapak Ibu mau teologi kemakmuran atau teologi penderitaan? Hah? Kemakmuran atau penderitaan? Ada dasar ayatnya nggak teologi penderitaan? Ada. Ya, salib kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi karunia juga menderita untuk dia. Jadi kalau Bapak Ibu kita menderita, oh haleluya, puji Tuhan, itu karunia. Amin. Tapi firman Tuhan bilang orang yang punya iman jadi kepala, bukan ekor, jadi pemimpin, bukan bukan kroco-kroco. Jadi kita harus surah hebat. Nah, bagaimana Allah memberkati ya kita karena dia sumber berkat, kita dekat dengan sumber berkat, maka kita pasti diberkati karena kita punya iman. Kalau Bapak Ibu tidak diberkati, berarti belum punya iman. Gawat juga ya. Akhirnya mulai diaksa, dipompa lah imannya kan. Tapi pada akhirnya banyak yang kecewa. Ya, jadi teologi antara teologi kemakmuran dengan teologi penderitaan, yang mana yang benar? Nah, kita buat teologi baru, namanya apa? Teologi keseimbangan. Saat kaya, haleluya. Saat menderita, haleluya. Miskin dan kaya itu pemberian Tuhan ya. Tapi sang pemazmur berdoa. Apa doanya? Tuhan, jangan berikan aku kekayaan. Nanti aku jadi sombong. Siapa Tuhan? Nah ternyata kekayaan bisa membuat orang jatuh. Tapi juga dia berdoa kan? Jangan buat aku miskin, nanti aku mencuri. Nanti memalukan nama Tuhan. Terus gimana dong? Ya buatlah kita ini cukup-cukupan Tuhan. Atau pas-pasan, nah Ibu Pendeta. Lahirlah dari Ibu Pendeta teologi pas-pasan. Pas pengen makan bakso, pas ada uang. Pas pengen beli motor, pas ada uang. Pas sakit harus ke rumah sakit, pas ada uang. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri, pas ada uang. Jadi hidup yang bagus itu adalah hidup pas-pasan. Ada amin? Gak usah berkelebihan. Oh pas pengen makan bakso, ada uang kan? Pas pengen bikin kapurung, sudah lama Bu, gak kasih kapurung Bu. Pas ada uang, ada kesempatan, oh
pas pengen makan sate. Babi guling. Pas ada uang. Ada masalah nggak? Nggak kan? Berarti hidup yang benar itu hidup pas-pasan. Enak sekali ya. Tapi apakah pernah kita bilang kita pas? Cukup? Enggak kan? Selalu kurang. Jadi dasarnya kita manusia ini ya susah mengucap syukur. Dasarnya ya. Maunya lebih, maunya lebih, maunya lebih. Ada ilustrasi yang menarik. Mengapa Danau Galilea di situ banyak kehidupan? Nah, Pak Fabris tahu. Kenapa di Danau Galilea ada ikan? Nah, terus pertanyaan kedua, kenapa di Laut Mati tidak ada kehidupan? Oke. Ingat Pak Fabris? Gimana? Kenapa di Galilea? Ya. Menerima sumber yang sama. Ya, Dari Sungai Yordan. Ya. Sungai Yordan. Tetapi kita lihat kenapa ada perbedaan. Karena Laut Mati dia hanya menampung seluruh air di tempatnya itu. Jadi tidak ada tidak mengalirkan seperti Danau Galilea. Kalau Danau Galilea dia terima air dari Sungai Yordan tapi dialirkan lagi. Jadi kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita bahwa berkat yang kita terima itu harus dialirkan sehingga tidak membuat istilahnya kalau hal-hal yang ditampung terlalu banyak dan tidak disalurkan itu akan menjadi hal yang mubazir. Ya, jadi di situ Danau Mati, kenapa dikatakan Danau Mati? Karena memang tidak ada kehidupan dibanding dengan Danau Galilea. Galilea banyak kehidupan sana, banyak ikan apa semuanya. Ya, terima kasih Pak. Nah, coba nggak ulang dulu. Pak Fabris bilang begini. Tadi ada kalimatnya, kalau kita ada berkat, kita harus alirkan gitu ya. Alirkan. Terus Pak bilang ada amin gitu ya. Coba Pak kasih tahu kita. Tantang dulu kita. Iya. Kan tadi bedanya. Supaya kami terbuka dengan penjelasan Bapak tadi. Iya, saya ulangi lagi, saya katakan bahwa kenapa air Danau Galilea itu ada kehidupan yang baik karena Danau Galilea menerima aliran air dari Sungai Yordan dan dialirkan lagi ke tempat yang lain. Ya, jadi sehubungan dengan apa yang berkat yang kita terima di dalam kehidupan kita, berkat itu kita terima dari Allah Bapa dan berkat itu harus kita alirkan, salurkan kepada orang lain juga. Ada amin? Amin. Mantap. Iya, yes. Ya, itu betul. Jadi kalau kita makan sendiri nanti sama dengan Laut Mati, ditampung akhirnya gemuk sendiri. Nah, berbahaya itu ya. Jadi nampung semua berkat. Akhirnya tidak ada ucapan syukur. Maunya. Tidak jadi berkat. Nah, tapi yang benar alirkan. Ya, puji Tuhan ya. Jadi itu tadi sedikit berbicara ada teologi kemakmuran, ada teologi penderitaan atau teologi kemiskinan ya. Tapi antara kondisi makmur dan kondisi miskin atau menderita, kira-kira iman yang lebih kuat yang mana? Iman seseorang dalam kondisi berkelimpahankah atau dalam keadaan kekurangan atau penderitaan? Penderitaan ya? Penderitaan Bapak Ibu ya? Penderitaan. Nah Bapak Ibu mau imannya lebih mantap atau imannya mulai lemah? Mantap ya? Enggak berdoa. Kadang-kadang perlu sakit juga. Biar berteriak sama Tuhan. Jadi waktu kita susah menderita, doa Tuhan Yesus. Kadang-kadang berlutut itu. Datang ke gereja, haleluya Tuhan. Nah, setelah diberkati, ke gerejanya enggak pernah. Iya kan? Bagaimana Bu Marta? Begitu ya. Jadi kadang-kadang memang, nah itu jadi
teologi kita keseimbangan lah ya, atau teologi pas-pasan, pas semuanya. Semua harus menerima. Jadi kita bukan alihi diberkati, jangan. Berdoa, Tuhan berkati kami dengan berkat-berkat berkelimpahan. Tapi jangan titik. Supaya kami dapat menjadi saluran berkat kepada banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang menolong dia? Itu loh. Bapak itu, ibu itu, siapa itu? Oh dia pantas. Kenapa? Dia kan orang percaya memang. Dia itu gak pernah loh untuk dirinya sendiri. Selalu memperhatikan. Pantas dia semakin diberkati. Ingat, Danau Galilea. Masuk air, keluar. Jadi selalu mengalir dan ada kehidupan. Nah, itu mampukah kita? Nah, itu perjuangan kita ya. Oke, kita sedikit kembali ke laptop. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, silakan. Saya sedikit mau menjelaskan dan sedikit mau bertanya di belakangnya. Tadi sempat disinggung tentang kenapa munculnya banyak pandangan teologis yang muncul tentang Allah Tritunggal. Kebetulan puji Tuhan saya datang di sini, judul dari bakal skripsi saya sama. Tentang keseimbangan iman dan akal budi sebagai metode pembuktian eksistensi Allah Tritunggal bagi kaum agnostik dan ateis. Ini yang saya sementara penelitian. Dari apa yang dibacakan, karena saya suka mata kuliah teologi kontemporer, itu yang menyebabkan banyak pandangan yang muncul tentang berteologi. Di abad ke-18 dan eksis di abad ke-20, banyak orang-orang intelektual mundur diri dari iman ke Kristen karena merasa Allah Tritunggal tidak masuk akal dengan pikiran manusia. Mereka bukan back to Bible, tetapi dengan pandangan dan pikiran mereka sendiri, pribadi. Karena mereka sudah merasa diri bahwa Allah tidak lagi eksis di zaman ini, di zaman kasih karunia atau di zaman gereja. Makanya tidak heran di Eropa itu banyak yang meninggalkan gereja, bahkan gereja kosong. Nah, hal ini yang saya sementara menggali, khususnya untuk di Bali. Untuk bagaimana kira-kira Bapak, untuk kan ini banyak orang meninggalkan karena tidak rasio. Kira-kira ada ilustrasi apa yang kena di dunia ini tentang Allah Tritunggal bisa diterima untuk orang-orang yang berbeda, tidak ini itu. Orang-orang yang ateis, agnostik, kira-kira kan Allah Tritunggal, mungkin kita kan ini tujuannya belajar ini untuk menginjil orang di luar sana. Kira-kira bagaimana untuk salah satu contoh mungkin, karena saya ada memberikan contoh, ada satu contoh tapi dibantai juga. Gitu. Mereka tidak menerima. Nah, kira-kira ada tidak satu contoh yang akurat yang biasa Bapak lakukan untuk menginjili orang-orang yang seperti itu? Ada yang bisa bantu? Dari Pak Fabris kayaknya tadi, bisa. Sebelum saya, ya. Ada nggak cara lain untuk menolong itu? Iya. Pertanyaannya, ada nggak contoh yang istilahnya yang mumpuni untuk menjelaskan Trinitas Allah ya. Nah, kalau pribadi saya ya, saya baca beberapa artikel, baca buku-buku rohani juga, nonton video rohani. Di situ kalau secara esensial bahwa kita tidak bisa menyelami ya akal manusia itu sangat-sangat terbatas untuk memahami secara utuh dan benar tentang Trinitas Allah. Ya. Dan memang dibilang kalau kita mau jadikan sebagai pertentangan di dalam iman kita tentang Trinitas Allah, itu istilahnya kacau balau. Kita tidak akan mendapatkan ya. Karena akal pikiran manusia itu sangat-sangat terbatas. Kita tidak bisa menyelami ya pikiran dari Allah. Jadi walaupun dibilang ilmu pengetahuan sampai saat ini sangat canggih ataupun tapi tetap tidak terbatas. Ya, saya baca satu artikel rohani tentang mungkin semua tahu universitas yang terkenal di Amerika yaitu Harvard. Ya, itu orang-orang yang di sana itu profesor yang sangat
berpengetahuan, dan dia bilang pendirinya katakan bahwa universitas ini untuk memuliakan Tuhan. Itu pada awalnya. Tapi lambat laun teknologi semakin canggih dan mereka melupakan apa yang menjadi pedoman pertama dari pendiri-pendiri universitas yang terkenal itu sampai sekarang. Ya, jadi dia bilang memang akal manusia itu terbatas. Jadi kalau saya secara pribadi saya katakan bahwa seperti Rasul Paulus katakan tidak penting untuk mempertentangkan Trinitas Allah, kealahan Allah. Tapi yang esensial bahwa iman kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena saya juga beberapa perumpamaan hal yang nyata bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah ditanya, apakah kamu mengenal, apakah kamu punya pengertian yang benar tentang Trinitas Allah? Ya, yang ditanyakan dibilang, kamu percaya Yesus apa tidak? Ya, jadi hanya sebagai Trinitas itu sebagai istilahnya dasar pengetahuan kita tentang kealahan, ya. Tetapi hal yang bukan untuk dipertentangkan. Ya. Oke, makasih Pak. Jadi, ya bisa ya. Nah, kalau mau menjelaskan Allah Tritunggal itu memang akan sulit. Tetapi untuk memberikan pemahaman, dia kan ateis, dia kan nggak percaya. Tidak percaya sama sekali. Ya. Bagaimana kita bisa membagikan Allah Tritunggal untuk masuk dalam rasio mereka, karena Ya. mereka berpegang pada rasio. Iya. Nah, oke, silakan Pak. Maaf, daripada saya lupa. Terima kasih dengan saudara Gedalia. Sebenarnya dari dia bertanya tadi dia sempat statementkan pernyataan back to Bible. Itu kan tadi saya bilang, kita kenapa sampai ada berapa golongan, sebenarnya Alkitab kita sama. Jadi maksud saya tidak bisa menjelaskan apa yang lain, contoh atau Bapak Gembala mau memberikan, nggak tahu Tuhan mau kasih hikmat kita macam-macam, kita terjun ke orang pemabuk, orang pelaut di tempat saya, atau itu Tuhan memberikan hikmat masing-masing. Nah, sebenarnya dari pertanyaan dia tadi sudah memberikan back to Bible. Saya mau ayat yang sudah Bapak tadi kita sudah sama-sama, ada Allah Tritunggal, ada di Taman Getsemani tadi, itu kan balik ke bahwa ada 3 pribadi, itu baru 2 tadi. Nah, contoh Tuhan Yesus, kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku, itu sudah 2 pribadi, kehendak Tuhan Yesus dan ada kehendak Bapa. Maksud saya gini Pak, jujur, saya juga baru dapat berapa waktu ini terdekat, dulu saya percaya itu Pak, yang one itu. Ya, Allah Bapa berpindah jadi anak, kenapa juga saya nggak tahu, karena maksudnya kita iman percaya dan Roh Kudus kali yang itu, saya mengerti sekarang. Dulu saya percaya gitu Pak. Pokoknya satu gitu. Satu. Tapi kenapa juga saya jadi ini saya nggak tahu. Itulah iman. Jadi maaf saya nggak panjang-panjang menjawab. Jadi back to Bible dan Tuhan akan memberikan hikmat di mana tempat kita. Saya juga sering menginjil, maaf. Dulu saya lahir baru, ketemu orang, akhirnya saya baru belajar bahasa Inggris ke Eropa, mereka bilang saya begini. Karena saya ngomong gini bahasa Indonesia, siap apa tidak, Tuhan datang. Ready or not, Jesus coming. Saya di pesawat itu. Saya baru lahir baru, maksudnya baru semangat. Tiap orang saya sebut gitu karena bahasa Inggris saya mau praktek. Akhirnya orangnya marah gitu. Akhirnya ya itulah maksud saya tidak panjang-panjang. Kita minta hikmat bagaimana memberikan contoh dan seperti tadi bilang kita back to Bible aja. Ada di ayat-ayatnya. Baik. Terima kasih sebelumnya. Lanjutkan ya. Jadi kembali ke Alkitab. Betul, tapi persoalannya cara kita memahami Alkitab yang berbeda. Nah, di situ oneness itu ambil Alkitab juga. Tapi mereka memahami dengan pikiran susah. Jujur kalau kita dengan pikiran kita Trinitas itu susah kita dapat dengan pikiran. Iya. Dan lebih banyak orang pegang, ya dia Allah, dia anak, dia Bapa, selesai. Lebih baik itu, lebih longgar itu daripada 3, kok 1 bikin pusing aja. Tapi nggak bisa, karena Yesus bilang, aku bukan Bapa itu. Bapa ada, tapi Bapa dan aku satu, ini buat kita pusing. Kenapa nggak udah dia satu aja, kenapa? Tapi nggak bisa, memang ada 3. Nah, oke. Nah, persoalan kemudian begini. Karena tadi Gedalia mendekati orang ateis,
Ateis percaya Alkitab enggak? Kan enggak. Nah itu udah mentok. Bagaimana kita memaksakan sesuatu yang tidak dipercaya? Tapi untuk memberi pemahaman bisa. Ada satu ilustrasi itu yang menarik. Satu keluarga. Ya waktu khotbah Natal kan saya sampaikan. Ini dari Ibu Pendeta dapat itu, kesaksian itu di YouTube apa Facebook ya. Istri itu ibu percaya Yesus. Ada Natal itu loh. Allah jadi manusia kan gitu. Suaminya nggak percaya bapaknya. Ngapain? Wah manusia zaman sekarang. Ini ateis kan? Nggak percaya. Tapi ibu dan anak percaya. Akhirnya mereka pergi. Terus musim salju. Dia lihat burung penguin. Kedinginan. Dia ingin menyelamatkan. Bapak itu keluar ke salju. Malah burung-burung itu tambah lari. Ini orang mau diselamatkan kok lari. Di situ dia baru dapat pemahaman. Coba kalau saya jadi burung. Saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya bisa ajak mereka. Nah di situ dari peristiwa itu Bapak itu bertobat, percaya Yesus. Itu Pak ya. Ya. Kalau ilustrasi yang ditanyakan sama Gedalia bahwa apakah itu Allah, kalau ateis apakah itu Allah ada? Ya ilustrasinya mungkin seperti ini. Saya dapat bahwa kita semua punya otak. Ya, otak itu bisa dilihat, enggak kan? Ya. Otak itu bisa diraba, tidak. Nah, jadi dia, yang di satu ilustrasi profesor ini ahli, ya ahli dalam istilahnya ilmu pengetahuan. Dia bilang Tuhan itu tidak ada. Dia bertanya sama anak-anak sekumpulan di sana, bilang Tuhan itu tidak ada. Akhirnya anak-anak ini datang, dia bilang profesor punya otak enggak? Dia bilang iya. Profesor bisa lihat otaknya? Tidak. Profesor bisa raba otaknya? Bilang tidak bisa. Nah seperti itulah ya Allah itu ada seperti otak, seperti otaknya profesor. Jadi kalau profesor tidak percaya profesor punya otak, sama gitu. Ya. Jadi ilustrasi itu profesornya jadi pusing bener juga. Akhirnya bertobat itu kayaknya profesor itu. Karena anak itu bilang profesor nggak berotak. Dia bilang saya punya otak, tunjukkan otakmu. Kan nggak bisa ditunjukkan otaknya. Nah, itu demikian dengan Allah.